Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan belajar materi terbaru, yaitu materi tentang objek IPA dan pengamatan. Objek IPA dan pengamatannya. Apa yang harus kita perhatikan dalam melakukan pengamatan? Sebelum kita melakukan pengamatan, kita harus menentukan terlebih dahulu objeknya. Objeknya adalah sesuatu yang hendak kita teliti. Contoh kasusnya adalah bagaimana BMKG bisa mengetahui besar kekuatan gempa bumi. Yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka akan melakukan pengamatan. Yang kedua, mereka akan melakukan prediksi atau hipotesis. Mereka akan melakukan yang namanya komunikasi. Berikutnya, penyelidikan IPA terbagi ke dalam 3 bagian seperti yang Bapak sebutkan barusan ya. Nah, ini merupakan ketiga definisinya. Yang pertama ada pengamatan, intinya kita memakai panca indera untuk mengamati. Kemudian ada membuat inferensi. Membuat inferensi ini sama dengan membuat hipotesis atau membuat pendapat awal dulu. Nah, kemudian yang ketiga akan ada penyelidikan yang berupa mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini menjadikan data-data yang diperoleh tadi ke dalam bentuk tabel, grafik, bagan, sebagainya. Nah, ini adalah 3 hal penting dalam melakukan penyelidikan IPA dari objek tersebut. Nah, jadi selain kita dapat melakukan ketiga hal tadi, kita harus tahu bahwa seorang peneliti itu harus memiliki beberapa sikap yang harus dijaga. Ya. Nanti sikap ini akan mempengaruhi apakah peneliti itu layak dikatakan peneliti yang profesional atau tidak profesional. Yang pertama nanti sikapnya harus bisa teliti, sabar, rasa ingin tahunya besar, kemudian dia bersifat objektif. Arti objektif di sini adalah dia melihat apa adanya. Nah, kemudian dia harus tenang untuk berpikir dalam mengamati sesuatu. Nah, berikutnya objek IPA tadi yang bisa diteliti apa saja. Nah, objek IPA yang kamu teliti di lingkungan sekitarmu sebenarnya banyak. Nah, kamu bisa meneliti tumbuh-tumbuhan, kamu bisa meneliti hewan, kamu bisa meneliti alam semesta kita, dan sebagainya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan objek IPA? Objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi intinya objek IPA itu adalah segala benda yang ada di alam semesta. Nah, pastinya nanti segala benda di alam semesta itu memiliki interaksi satu sama lain. Itu yang akan kita pelajari pola-polanya, pola keteraturannya. Oke, berikutnya. Nah, objek IPA. Jadi, objek IPA tadi sangat luas. Jadi, perlu kita pilah atau kita pecah. Jadi IPA itu dapat kita bagi ke dalam 4 secara umum, ke 4 bagian. Yang pertama itu adalah fisika, yang kedua kimia, yang ketiga biologi, dan yang keempat ilmu bumi dan antariksa. Nanti Bapak akan mengajarkan kepada kalian 3 dari bagian tersebut, yaitu fisika, kimia, dan ilmu bumi dan antariksa. Berikutnya, tadi seperti yang kita ketahui, metode untuk melakukan penelitian ada yang dimulai dengan melakukan pengamatan. Ya, ada yang dimulai dengan melakukan pengamatan. Nah, jadi di sini terdapat kata pengukuran. Jadi pengukuran itu merupakan bagian dari pengamatan. Nah, apa saja yang bisa kita ukur? Yang bisa kita ukur itu adalah besaran-besaran pastinya. Nah, yang bisa kita ukur itu adalah besaran-besaran. Jadi besaran itu secara umum dibagi 2, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Ya, ingat, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa saja jenisnya akan kita lebih perjelas, lebih perdalam, akan dikupas di pertemuan berikutnya. Oke, secara garis besar pengukuran merupakan kegiatan membandingkan. Ya, jadi kita sudah memiliki alat ukur. Jadi kita bandingkan dengan sesuatu yang akan kita ukur dengan alat ukur tersebut. Nah, pastinya nanti alat ukur itu harus memiliki nilai pada alat ukurnya, skala atau yang disebut dengan skala, dan dia harus memiliki satuan-satuan. Dan satu lagi yang terpenting adalah alat ukur tersebut harus
sudah memakai alat ukur standar yang sudah dikalibrasi secara nasional atau internasional kita katakan. Jadi dia sudah diakui alat ukurnya pemakaiannya di seluruh dunia, standarnya sama. Oke, jadi besaran pokok seperti yang Bapak bagikan tadi di depan, itu ada 2 besaran. Ini adalah pembagian yang pertama tentang besaran pokok. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan sebagai besaran pokok. Nah, jadi besaran pokok itu ada 7, tetapi yang Bapak tampilkan saat ini hanya 3 saja, karena 3 ini merupakan besaran yang ada di sekitar kita sehari-hari, yaitu ada panjang, ada besaran pokok waktu, dan ada besaran pokok massa. Untuk ke-7 besaran pokok tersebut nanti akan lebih detail dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi. Artinya dalam satu besaran turunan kita bisa memakai lebih dari satu besaran pokok, itu artinya. Nah, jadi apa saja contoh besaran turunan itu? Ada luas, ada volume, ada laju pertumbuhan, dan sebagainya. Oke, demikian pembelajaran ini Bapak akhiri. Bapak ucapkan selamat pagi.